Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang ini kita ketemu kembali tentunya di program acara kita Disduk Capil Menyapa Masyarakat edisi ke-30. Ini sebuah program yang tentunya kerjasama antara IG Radio dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru ya, untuk menghadirkan informasi edukatif seputar layanan administrasi kependudukan. Hari ini Kamis 4 Desember 2025 kita hadir dengan tema yang sangat menarik ini ya, temanya yaitu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, yaitu inovasi si kecil berakte. Inovasi si kecil berakte. Tentu saja pada siang ini saya tidak sendiri ya, tentu bersama kita di studio seorang narasumber yang sudah sangat familiar ya, tentunya sudah dikenal di dunia pelayanan administrasi kependudukan di Baru. Beliau adalah Bapak Andi Nur Samsu ST Eskom MM. Ini beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disduk Capil Kabupaten Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Alil. Ya, gimana Kak Reba? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat. Banyak kegiatan ini, apalagi kalau akhir tahun di. Iya, beruntun biasanya kegiatannya. Oh. Iya, silapo-lapo. Silapo-lapo. Iya. Ya, dan tentu di siang ini ya, kan ini kita bahas tema yang ini si kecil berakte. Ya, mungkin sebelum masuk lebih jauh ini boleh dijelaskan terlebih dahulu mungkin apa yang dimaksud dengan inovasi si kecil berakte. Kemudian seperti apa atau bagaimana inovasi ini lahir dan apa tujuannya. Ya, mungkin langsung saja, Tabe. Ya. Makasih Bang Alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan lewat radio mungkin ataupun melihat secara streaming. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bertemu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bisa bertemu lewat media sosial ya, mungkin lebih dalam rangka program Dukcapil Menyapa Masyarakat seri ke-30 Bang Alil ya. Ke-30 betul. Ya, ini sudah alhamdulillah sudah tahun keempat ya. Kita bekerja sama dalam rangka untuk memberikan pemahaman ataupun sosialisasi terkait administrasi kependudukan. Selanjutnya salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah untuk kita semua. Baik saudagar IGA dimanapun Anda berada dan Bang Alil, benar sekali tema kita hari ini yaitu inovasi si kecil berakte. Ya, ini merupakan inovasi yang baru saja kita kembali untuk melaksanakan ya. Sebenarnya inovasi serupa pernah dilakukan di 5 tahun yang lalu mungkin kalau tidak salah. Namun ada sedikit sistem ya, ada sistem berubah
ya, yang waktu itu masih menggunakan SMS gateway yang dikirim melalui SMS oleh petugas yang ditunjuk di masing-masing puskesmas, kemudian mengerikan data ke petugas yang ada di Dukcapil. Untuk saat ini Si Kecil Berakte program inovasi tahun 2025 ini sebagai pilot project itu saat ini bekerja sama untuk satu puskesmas dulu, yaitu Puskesmas Pancana. Jadi melalui inovasi ini anak yang lahir di puskesmas tersebut, khususnya di Puskesmas Pancana ini, itu kemudian datanya akan dikirim oleh petugas yang telah ditunjuk di puskesmas ke petugas kami, yang selanjutnya akan diproses untuk diterbitkan akte kelahirannya. Kemudian ada beberapa persyaratan yang mana yang bisa dilayani untuk diproseskan untuk akte kelahirannya ini. Itu kita mengakomodir untuk mereka yang sudah memiliki buku nikah, karena kan masih banyak juga di tengah-tengah masyarakat itu ada anaknya melahirkan anak tapi ternyata belum memiliki buku nikah. Kenapa bisa? Ya, terkadang kan mereka hanya menikah siri, kemudian tidak melaporkan ke kantor urusan agama di kecamatan untuk diterbitkan buku nikahnya. Jadi melalui inovasi ini yang kita akan akomodir untuk penerbitannya itu adalah mereka yang sudah memiliki buku nikah. Karena ketika misalnya yang bersangkutan belum memiliki kelengkapan dokumen seperti buku nikah tersebut, itu biasanya membutuhkan beberapa persyaratan-persyaratan lain, membutuhkan penelusuran lain, dokumen lain untuk selanjutnya diterbitkan dokumennya, sehingga kita ingin yang betul-betul yang memiliki kelengkapan ini, dan ini sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang lebih awal mempersiapkan dokumennya. Karena biasa kami juga temukan itu Bang Halil, sakit anaknya, ada di rumah sakit, baru mau narubah kakaknya. Ada juga seperti itu. Statusnya masih belum kawin di KTP-nya, di kakaknya. Ada anaknya bahkan umur 2-3 tahun belum dia urus itu kakaknya. Padahal ada buku nikahnya. Padahal kalau diurus cepat jika apa? Gampang sekali, apalagi juga ada petugas registrasi yang ada di masing-masing desa. Jadi dengan adanya inovasi ini kita upayakan bahwa sebelum si bayi ini keluar dari puskesmas, dia sudah menerima akte kelahirannya. Karena sistemnya juga inilah yang membedakan dengan sistem yang terdahulu, karena semua sekarang sistem online, kemudian tidak membutuhkan dokumen khusus, kertas khusus untuk dokumen aktenya, hanya membutuhkan kertas putih karena sudah menggunakan barcode. Jadi data akan terkirim secara otomatis ke email puskesmas tersebut, sehingga betul-betul orang tua bisa menerima akte dari si anaknya. Yang selanjutnya ini ada kaitannya dengan aktivasi BPJS yang bersangkutan. Karena kita ketahui bahwa anak yang lahir di Vaskes itu memang terdaftar awalnya di BPJS. Namun dari aturan BPJS itu hanya memberi waktu 3 bulan
kepada si orang tua untuk mengurus dokumen kependudukannya. Selama 3 bulan ini tidak diuruskan, maka BPJS si anak ini akan dinonaktifkan. Dengan adanya akte yang sudah dipegang, otomatis sudah dipastikan bahwa data BPJS si anak ini, si bayi ini juga sudah pastinya akan online, akan aktif. Seperti itu, Bang. Kalau ini seperti apa mekanisme tadi kan sudah dijelaskan tadi sedikit bahwa bagaimana sebenarnya mekanisme layanan si kecil berakte ini. Misalnya mungkin apa saja yang dokumen yang diperlukan. Maksudnya bagaimana proses pengajuannya, kemudian apakah masyarakat ini perlu datang langsung atau bisa melalui Paskes atau Posyandu atau di puskesmas ini. Benar sekali. Jadi terkait mekanismenya atau prosedurnya itu, jadi nanti di puskesmas ini akan meminta petugas di puskesmas yang telah ditunjuk akan meminta dokumen buku nikah, buku nikah orang tua, kemudian kartu keluarga. Kemudian nanti ada formulir yang akan diisi, formulir F201 namanya kalau di kami itu, untuk permohonan pengajuan akte kelahiran. Itu nanti akan diisi oleh petugas di situ. Orang tuanya akan bertanda tangan, dan yang menjadi saksi adalah petugas kesehatan sendiri yang ada di tempat tersebut. Kemudian setelah dokumen itu dilengkapi, akan diupload. Kami ada website untuk khusus mengupload dokumen tersebut. Jadi yang mengupload nanti adalah petugas yang ada di puskesmas. Kira-kira prosesnya berapa lama itu? Jika jaringan tidak ada masalah, artinya jaringan normal, itu tadi, kalau misalnya anak biasanya 3 hari keluar dari puskesmas, intinya sebelum dari itu bisa 1 hari, paling lama 2 hari lah kalau memang sedikit ada gangguan misalnya. Yang jelas kita upayakan sebelum orang tua atau anak ini keluar dari puskesmas, dia bisa memegang akte kelahirannya. Cuma yang perlu juga menjadi catatan, karena kita yang banyak kami temukan juga, apa itu? Orang tua belum siap, namanya belum dipersiapkan. Sampai masih baca, si becek. Itu dia. Kan ada di kebiasaan kita yang katanya nama itu dipersiapkan nanti pada saat akikah. Jadi dengan adanya inovasi ini, harapannya kita si orang tua ini mempersiapkan lebih awal. Inilah nanti juga yang kami akan tekankan kepada petugas di puskesmas yang bersangkutan. Ini kan biasanya kalau ibu hamil itu akan melakukan kontrol beberapa bulan sebelum ini kontinu akan melahirkan. Di situ sudah diedukasi mungkin, apalagi sudah diketahui jenis kelaminnya, atau bahkan diminta untuk persiapkan 2 nama untuk jenis kelamin laki-laki perempuan. Karena salah satu kendala atau sesuatu bukan kendala, sesuatu yang kemarin banyak diajukan perubahan ini terkait nama. Yang kemarin itu yang saya bilang tadi 5 tahun lalu, kesannya bahwa terlalu terburu-buru, artinya dia tidak siapkan nama. Akhirnya bahkan setelah terbit akte, katanya sampai di rumah tidak disetujui oleh kakeknya, neneknya. Berarti diubah lagi. Harapan kita ini bahwa betul-betul nama yang dipersiapkan ini untuk dipakai seterusnya. Jadi ada informasi atau penyampaian ke si ibu hamil ini lebih awal mempersiapkan namanya. Oke, untuk saudagar IGA dimanapun Anda berada, dan untuk yang sedang mengikuti acara kita, jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami, karena kita akan break dulu, dan tetap bersama kami di IGA Radio.
Nah, ini jamu tetes herbal Bio 7 yang mengandung unsur-unsur herbal alami untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Tapi gimana cara minumnya ya? Cara minum Bio 7 gampang. Kocok dulu sebelum digunakan, terus siapkan air secukupnya di dalam gelas. Kemudian teteskan Bio 7 ke dalam air yang sudah disiapkan sebanyak 15 tetes. Bisa juga dicampur dengan sari buah, sup, teh, atau kopi dalam suhu yang tidak panas. Minumlah Bio 7 2 kali setiap hari secara rutin agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga dan segala penyakit pun sirna. Bagi yang sedang terapi obat medis, minumlah Bio 7 dengan jeda minimal 1 jam sebelum atau sesudah minum obat medis. Efektivitas dan reaksi tubuh pada tahap awal minum Bio 7 akan berbeda-beda. Itu dikarenakan kondisi tubuh setiap orang juga berbeda. Jadi tidak perlu khawatir dan teruskan saja secara rutin untuk mengkonsumsi Bio 7. Simpanlah Bio 7 Anda di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Khasiat Bio 7 tidak hanya memberikan penyembuhan, tapi bekerja dari hal terkecil untuk memperbaiki metabolisme tubuh Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi, silakan Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Cucuku, dulu kakekmu ini berjuang melawan penjajah agar anak cucuku kelak bisa menikmati kemerdekaan dan agar kehidupannya bisa lebih baik. Tapi lihatlah sekarang, banyak para pejabat kita yang korupsi sehingga membuat rakyatnya jatuh miskin. Itulah yang membuat kakek sedih. Oh, begitu ya, Kek? Iya, cucuku. Hidup kakek! Dulu para pejuang kemerdekaan kita berjuang demi meraih kemerdekaan tanpa pamrih. Dan sekarang para pejabat kita banyak yang tidak lagi memikirkan nasib para rakyatnya yang masih menderita demi kepentingan mereka dan golongannya. Kalau begini, akan dibawa kemana nasib rakyat kita ke depan? Pesan ini disampaikan oleh DC 102 FM. Inilah berita radio, berita fenomenal bersama saya Bungkus Nandar. Sebuah peristiwa fenomenal telah terjadi di kalangan masyarakat. Banyak keajaiban yang terjadi setelah mengkonsumsi jamu tetes herbal Bio 7. Berikut reporter berita radio yang langsung berada di sebuah apotek yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk mencari Bio 7. Ya, saudara pendengar, saya berada di kerumunan orang-orang yang sedang antri untuk membeli Bio 7. Pak, permisi sebentar, ini bapaknya kenapa ya ikut rame-rame antri di sini? Oh iya dong, Mbak, saya nggak mau kehabisan Bio 7-nya nih, soalnya untuk asam urat saya. Kalau ibu ikutan antri kenapa, Bu? Saya juga mau beli Bio 7 nih, Mbak, buat orang tua saya yang lagi kena stroke. Semoga kebagian dah, Mbak. Sudah lama banget ngantrinya soalnya nih. Luar biasa fenomena dari jamu tetes herbal Bio 7 ini, pendengar. Sebuah terobosan hebat di dunia herbal. Kembali ke Bungkus di studio. Demikian reportase langsung dari reporter berita radio. Saya harus segera pamit nih, soalnya mau ikutan antri beli Bio 7. Udah dulu ya pendengar. Bio 7, jamu tetes herbal Indonesia yang mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara. Baik untuk dikonsumsi bagi berbagai penyakit kronis. Minumlah Bio 7 15 tetes 2 kali sehari untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dapatkan Bio 7 di radio kesayangan Anda ini atau di Gerai Sehat, apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baik, masih di IG radionya Sodager Iga yang dipancarloskan dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata, Kecamatan Tanetirilau, dan masih di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, acara ini tentunya
berkat kerjasama dari IG Radio bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru dan Humas IKP Kominfo Kabupaten Baru. Ya, baik untuk Anda semua, Saudagar IGA dimanapun Anda berada, Anda bisa ikuti acara kita di IGA Radio, baik melalui streaming, kemudian di TikTok, lalu bisa Anda juga ikuti melalui Facebook dan YouTube di IGA Radio. Ya, kita lanjut ini untuk sesi selanjutnya karena kayaknya sudah banyak ini yang bertanya. Ya, belum saya buka layanan pertanyaan tapi sudah banyak. Tapi tak apalah. Ya, kita akan langsung bacakan saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di komentar TikTok ya. Oke, ini jika sudah menikah dan punya anak tapi KTP masih status belum kawin, gimana mekanisme penggantinya? Ini langsung saja mungkin dijawab ya. Ini Pak Rahman SP. Oke. Ya, saya baca ini Pak Rahman SP di Orang Baru berKTP Kaltara. Oh iya. Oh luar biasa ini. Oh ditahu di? Saya baca ada itunya Pak di atas itu. Oh iya. saya buka di sini juga. Oh iya. Baik Pak Rahman di Kaltara. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk update status perkawinan ataupun update elemen data kependudukan lainnya. Iya. Ya, khusus kita di Kabupaten Baru itu ada petugas registrasi di setiap desa kelurahan yang ada di masing-masing desa desa kelurahan, yang nantinya bisa memfasilitasi warga setempat untuk melakukan perubahan datanya. Jadi cukup menghubungi petugas registrasi. Nanti di sana ada formulir-formulir yang harus dipersiapkan. Jadi misalnya kalau ini tadi terkait status perkawinan, jadi nanti akan diminta dilampirkan kartu keluarganya, kemudian dilampirkan KTP aslinya yang berstatus belum kawin tadi. Selanjutnya melampirkan buku nikah tentunya, ya, akte nikah sebagai dasar untuk melakukan update status perkawinan. Ya, selanjutnya nanti oleh petugas desa kelurahan yang akan mengirim datanya, mengupload ke link yang sudah disiapkan memang oleh Dukcapil. Nanti untuk kartu keluarganya bagi desa-desa atau kelurahan yang sudah cetak mandiri, bisa mencetak kartu keluarganya di sana. Namun KTP-nya tetap harus diambil di kantor Dukcapil. Dan biasanya petugas registrasi desa kelurahan itu punya jadwal sekali sepekan mereka ke Dukcapil untuk mengambil KTP warga yang sudah tercetak. Tetapi kalaupun yang bersangkutan ingin datang ke Capil, ya sebenarnya kalau di sisi kami lebih bagus lagi. Kenapa? Harapannya mereka yang datang langsung ambil KTP-nya, kita bisa fasilitasi juga untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital di smartphone-nya. Ya, jadi seperti itu. Iya, ini tadi jadi kalau sudah menikah kemudian punya anak tapi KTP-nya masih berstatus belum kawin, ya, itu tadi. Ya. Kalau kaitannya nanti misalnya di puskesmas, kaitannya dengan inovasi ini, sebenarnya tidak mengapa kalau KTP-nya atau di kartu keluarga masih berstatus belum kawin, selama bisa dibuktikan dengan akte kelahiran, itu kita akan tetap akomodir untuk menerbitkan akte kelahirannya. Cuma saja memang untuk sementara layanan ini lebih dikhususkan untuk akte kelahiran. Yang selebihnya itu kartu keluarga
dan kartu identitas anak nantinya itu bisa difasilitasi oleh petugas di desa. Disitulah nanti tadi akan dikumpul kembali KTP asli dari orang tuanya, misalnya yang status belum kawin, yang kesemuanya nanti itu akan dilakukan updating. Ya, jadi lampirannya itu dokumen yang disiapkan itu ada buku nikah, buku nikah, kartu keluarganya, kartu keluarga pasti asli juga karena akan diupdate. Ada perubahan status, ada penambahan anggota keluarga. Ini yang mana yang asli itu kayak fotokopi semua. Oh ya, jadi sebenarnya begini. Kalau logikanya sekarang dengan adanya barcode atau QR code yang ada di dokumen kependudukan, semua yang di print out itu bisa dibilang asli karena keabsahan dokumen ini bisa dilakukan pengecekan oleh masing-masing orang yang mempunyai smartphone dengan men-scan QR code yang ada di di KK. Selama bisa di-scan dan tervalidasi aktif informasinya dari hasil scan-nya itu, maka dianggap ini asli. Datanya dalam hal ini jadi meskipun secara fisik cuma kopian. Oke. Ya, jadi itu tadi kembali ke kelurahan atau desa yang sudah ditunjuk ya. Iya. Ada juga ini Yudi Sel, Tabe Pung. Apakah tetap nanti akte kelahirannya dikirim di email desa yang sudah cetak mandiri Tabe, supaya kami petugas registrasi di desa tetap mengetahui ada penambahan warga baru lahir. Ini. Ya, ini Pak Yudi memang beliau adalah petugas registrasi. Petugas petugas registrasi yang di Papau ya. Di Desa Papau, benar sekali, Bang. Jadi khusus untuk inovasi si kecil berakte ini, untuk akte kelahiran itu pastinya tidak akan masuk di email desa khusus aktenya karena pengajuannya itu akan menggunakan email puskesmas. Namun kalau kaitannya dengan mengetahui penambahan jumlah warga, itu kan saya bilang tadi, untuk kartu keluarganya nanti pasti akan tetap berurusan dengan petugas registrasi. Karena kenapa? Terutama ini kan biasanya kenapa kartu keluarga kita tidak paketkan dengan akte kelahiran, karena ini kan biasanya di kartu keluarga sudah ada anggota keluarga yang lain. Anggaplah ini anak yang lahir adalah anak ketiga. Sudah ada kakak-kakaknya yang sudah bersekolah. Akte yang dipegang saat ini itu tertulis misalnya pendidikannya masih belum sekolah. Ini untuk anak pertama misalnya. Ternyata kondisinya sekarang berdasarkan karena usianya mungkin sudah 15 tahun, dia sudah SMP. Artinya harus ada updating untuk datanya juga, tingkat pendidikan untuk anggota keluarga yang lain. Sehingga masih dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung lain untuk melakukan updating untuk anggota keluarga. Sementara yang kita kejar ini adalah bagaimana anak yang baru lahir ini dulu bisa terakomodir memiliki nicknya dengan adanya akte kelahiran itu. Karena seperti yang saya katakan di awal bahwa banyak kejadian anak sudah berumur 3 tahun sakit baru mau dilaporkan, diuruskan. Nah, dengan adanya ini harapannya dari awal memang dia sudah punya nick, sudah punya akte. Tapi kalau seumpama ini kan tidak paket dengan kakaknya, di mana diurus itu? Apakah kita ke kantor desa lagi atau bagaimana? Kalau untuk kakaknya pasti berurusan dengan petugas registrasi sesuai domisili masing-masing. Berarti di desa atau di kelurahan? Di desa atau kelurahan sesuai domisilinya. Oke. Berarti aman gini kalau untuk mengetahui bahwa bertambah penduduknya, betul. Karena kakaknya mesti harus diambil di kantor desa. Selanjutnya ini apa lagi nih? Tidak ada. Ini ada pertanyaan di YouTube ini, komen di bawah ini.
Wah, Assalamualaikum, maaf izin bertanya bagaimana prosedur pengurusan KTP hilang? Wah, iya, beda di tema tapi tidak apalah, mungkin langsung saja dijawab, Tabe. Ya, untuk KTP hilang yang harus dipenuhi itu adalah harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Oh iya. Surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian untuk pengurusannya, selama tidak ada perubahan dalam elemen data yang bersangkutan, itu bisa langsung melaporkan ke Capil. Artinya tidak perlu melalui pengantar desa kelurahan, khusus untuk kartu KTP yang hilang. Terkecuali jika mengharuskan ada updating data, misalnya. Kan biasa yang KTP kita yang hilang itu, saya ini sudah selesai kuliah, sekarang belum bekerja, di KTP ku itu yang hilang, statusnya masih pelajar, pekerjaan adalah pelajar mahasiswa, otomatis ini harusnya diupdate. Yang seperti ini kami tetap arahkan dulu ke petugas registrasi untuk melakukan updating data itu, termasuk di kartu keluarganya. Tapi bagi mereka yang memang tidak ada perubahan di KTP itu, di KK-nya di KK-nya elemen datanya itu bisa langsung ke Capil dengan membawa surat keterangan hilang, mungkin dengan dilengkapi fotokopi KK-nya, mungkin kalau ada fotokopi KTP-nya itu boleh juga, akan kami proseskan langsung. Yang penting bukan dia alasan bilang mau ganti foto Ya. Biasa itu juga itu. Betul sekali. Ganti foto. Biar menghilangkan. Bikin keterangan hilang saja. Mau ganti foto. Wah. Iya. Ini juga ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin bertanya, Pak, bagaimana prosedur pindah penduduk apabila yang bersangkutan sudah tidak di Baru? Ini dari Herani. Oke. Tadi itu dari Suci ya, Suci. Oke. Ini bagaimana prosedurnya ini kalau pindah penduduk yang penduduk yang bersangkutan sudah tidak di Baru lagi. Maksudnya ada di sana contoh di Kalimantan. Baik Bang Adil. Ini memang juga banyak sekali kita, khususnya di Baru ini kan banyak penduduk yang pergi merantau, yang sudah terlanjur adem di sana, baru mau diurus pindah. Sebenarnya ada dua mekanisme. Yang pertama itu bisa diuruskan oleh keluarganya di sini, melalui petugas registrasi yang ada di desa dengan membuat permohonan pengantar dari sana. Yang kedua itu bisa diajukan secara online. Pengajuan secara online-nya itu dengan mendatangi Dinas Dukcapil daerah tujuan. Berarti jadi misalnya kalau dia ada di Balikpapan, dia boleh silahkan saja langsung ke Dukcapil Balikpapan. Nanti di sana akan difasilitasi untuk pengajuan pindah online namanya. Enggak perlu berarti Dukcapil sana Balikpapan menghubungi. Jadi di sistem kami itu memungkinkan ada permohonan melalui aplikasi untuk meminta pindah istilahnya. Jadi nanti yang bersangkutan paling diminta mengisi formulir dan pernyataan bahwa betul-betul dia yang bersangkutan bermohon untuk pindah penduduk ke sana. Itulah nanti yang oleh petugas di Capil Balikpapan misalnya mengupload ke sistem, dan kami akan ada notifikasi di kami bahwa ada permintaan atas nama si A ini dengan nik sekian mengajukan pindah dari Baru ke Balikpapan. Yang selanjutnya akan kami eksekusi membuat surat pindahnya. Itu jadi ada dua mekanisme terkait itu. Mudah-mudahan ini sudah jelas. Begitupun sebaliknya, saya tambahkan sedikit. Begitupun sebaliknya, misalnya orangnya sudah ada di Baru, tapi berKTP Balikpapan. Itu boleh langsung ke Capil Baru untuk dibuatkan permohonan, dengan catatan yang hadir itu kalau memang yang mau pindah sekeluarga, kami harap yang mengajukan permohonan di Capil Baru itu adalah kepala keluarga.
Ya, kepala keluarganya pihak ke sana. Iya. Membuat pernyataan kami terus terang kami akan foto juga pada saat membuat pernyataan karena beberapa kejadian ada yang kejadian difasilitasi pindah seperti itu ternyata tidak ada persetujuan. Bahkan yang bersangkutan sempat kaget katanya saya tidak pernah mengurus. Padahal kalau dilihat di sistem ada permohonan dan ada tanda tangan. Makanya kami mewajibkan bersangkutan karena kami mau foto sebagai bukti bahwa memang ada ini orangnya di baru. Supaya ditahu bilang bukan Ji mengada-ada ini. Iya, betul sekali. Jadi betul Ji orangnya ini mau memang pindah. Oke. Ya mudah-mudahan ini ada Herani sudah mendengarkan jawabannya. Kemudian selanjutnya ini Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf izin bertanya. Ya kenapa tempat lahir sekarang ditulis Kabupaten Baru? Jadi ini mungkin juga secara luas belum begitu diketahui oleh masyarakat. Yang dahulunya kan kita kalau tempat lahir itu hanya menyebut langsung saja Baru. Sekarang itu diwajibkan untuk mencantumkan kata kabupaten. Tidak ada dia bilang harus Barukah atau jadi tidak kan aturan dari awal sesuai Undang-Undang 23 2014 itu bahwa harus menyebut nama kabupaten. Dulunya seperti itu yang dulu kan memungkinkan kalau mau pakai nama kampung itu boleh. Nama desa kan nama kecamatan itu bisa dulunya. Di Undang-Undang 23 tadi ini menyebut bahwa harus nama kabupaten. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak daerah yang hanya mencantumkan langsung nama kabupatennya, misalnya Baru. Ternyata kondisinya ini ada beberapa daerah yang memiliki nama yang sama. Misalnya Bandung. Bandung itu ada Kabupaten Bandung, ada Kota Bandung. Betul. Jayapura juga begitu, ada Kota Jayapura, ada Kabupaten Jayapura. Sehingga untuk membedakan dipertegas oleh pemerintah pusat melalui edarannya bahwa harus disebutkan nama ditambahkan nama kabupaten. Kalau misalnya di daerah Kota Madya tambahkan kota. Misalnya Makassar, lahir di Makassar, Kota Makassar. Seperti itu. Jadi memang dan ini kita terapkan baru di 2025 mencantumkan dalam penginputan baru ketika penginputan baru itu menyebut nama kabupaten. Kemudian dengan adanya aturan ini tidak mengharuskan mereka yang kemarin sudah punya dokumen dengan kata Baru saja tidak perlu jadi rubah. Ini yang terlanjur. Yang terlanjur tidak perlu. Terkecuali yang baru diinput datanya itu akan dicantumkan nama kabupaten. Oke, makasih banyak untuk Wanda Afrilia. Oke, ada selanjutnya ini izin bertanya. Ini dari Cantika Anggun. Cantik supaya Anggun juga. Apakah perubahan data di akte kelahiran bisa dilakukan? Sebenarnya begini Bang Ali. Terkait akte kelahiran, kalau kita berbicara akte kelahiran, dokumen yang pertama kali terbit yang dimiliki oleh seorang manusia itu adalah akte kelahiran sebelum memiliki dokumen-dokumen lain seperti ijazah, apalagi yang lain-lain ijazah yang biasanya menjadi pembanding. Cuma di istilahnya di masyarakat saat ini banyak yang kemudian pada saat bersekolah awalnya dia sudah punya akte kelahiran, kemudian dia sekolah mungkin menganggap bahwa ini namanya kurang keren kah ataukah ada juga kejadian karena umurnya itu misalnya dia lahir bulan 9 kalau bulan 9 itu lewat ke tahun ajaran.
Oh kan biasanya tahun ajaran itu di bulan 6. Iya, sumpama salah-salah angin rekenan Salah-salah angin, harus menunggu 1 tahun lagi. Biasa itu ada yang juga yang 1 minggu beberapa hari saja selisihnya Nah, banyak seperti itu. Menunggu 1 tahun lagi. Menunggu 1 tahun karena hanya perbedaan beberapa hari misalnya harus menunggu 1 tahun. Akhirnya orang tua melaporkan di sekolah entah seperti apa juga kebijakan sekolah yang kemudian akhirnya misalnya tadi di akte ini tercantum tanggal 30 November kelahirannya karena dia mau sekolahnya supaya tidak terlambat dari sisi tahun akhirnya dia masuk dia curi umumin dia kasih maju menjadi 30 bulan Februari misalnya. Terbitlah ijazah ijazah berbeda dengan akte kelahiran dan datang ke Capil dia sampaikan begini, Pak, mau kak ganti akteku, salah akteku, begitu pernyataannya, salah akteku. Jadi saya bilang, lihat dulu yang mana sebenarnya yang duluan terbit, kan begitu, kan harusnya kita lihat yang mana duluan terbit, itu yang harusnya menjadi acuan. Tapi karena masyarakat katanya lebih mudah itu merubah akte kelahiran daripada ijazah. Itu alasannya. Akhirnya dalam hal ini Dukcapil khususnya kita di Baru itu memberikan kebijakan bahwa khususnya mereka yang masih dalam duduk di bangku sekolah, artinya usia di bawah 17 tahun belum berKTP, ketika ada perubahan data menyesuaikan ijazah yang berbeda antara akte kelahiran dan ijazah, kita siap untuk melakukan pergantian perubahan dokumen dengan tentunya sesuai prosedur dengan bermohon akte kelahiran yang baru dan segala macam dengan beberapa persyaratan-persyaratan lainnya. Intinya bisa dengan catatan itu tadi usianya harus di bawah 17 tahun. Bagaimana kalau usia lebih dari 17 tahun? Apa yang harus dilampirkan? Ketika dia usianya lebih dari 17 tahun dan ingin melakukan perubahan di akte, sebagian besar kita arahkan melalui penetapan pengadilan. Kenapa? Karena dengan KTP yang dia miliki selama ini kita anggap bahwa ketika orang sudah punya KTP artinya dia bisa untuk melakukan pengurusan atau transaksi-transaksi yang lebih jauh menggunakan KTP karena dia sudah dianggap dewasa. Artinya sudah ada konsekuensi terkait data KTP yang digunakan sebelumnya. Sehingga ketika ingin merubah itu kita arahkan melalui penetapan pengadilan. Ini ada yang Novita ini. Apakah bisa mengurus akte lahir ini lewat inovasi akte di puskesmas? Wah, karena ini mungkin rumahnya dekat dengan puskesmas mungkin ya. Bisa gitu kalau semua. Jadi tadi kami pertegas bahwa inovasi si kecil berakte ini kita khususkan bagi mereka yang melakukan persalinan di puskesmas. Seperti itu. Khusus ini yang bersalin di puskesmas. Tapi kalau bersalin juga di puskesmas otomatis. Tapi bukan kita anaknya. Mungkin maksudnya anaknya atau dia kan. Dia sepertinya kalau ini dia kalau mau jelas lebih langsung pakai ke kantor desa. Ini juga ada Pausi Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, akte kelahiran yang masih tanda tangan basah, apakah bisa diganti dengan barcode? Ini penggunaan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Itu kalau tidak salah dimulai diberlakukan di tahun 2018. Dengan adanya dokumen dengan tanda tangan digital ini tidak mengakibatkan dokumen yang sudah terbit sebelumnya itu harus dirubah menjadi tanda tangan barcode. Artinya tetap berlaku. Bahkan akte-akte kelahiran lama pun itu yang
masih pakai apa itu dibilang kertas segel kayak dia bilang orang itu. Itu tetap berlaku, artinya diakui sebagai akte kelahiran. Namun misalnya kalau ingin dilakukan updating mungkin karena apalagi kalau fisik aktenya juga sudah lusuh, ya itu memungkinkan saja untuk kita bisa juga bisa Iya, apalagi sekarang kan pakai kertas biasa. Iya. Nah, tapi itu yang barcode-nya. Ya, barcode-nya yang utama, betul sekali. Iya. Oke, ini banyak sekali yang bertanya, lumayan. Nah, kemudian ini yang di YouTube lagi ini. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak. Ada Pak Padilla, ya. Apakah anak yang lahir di rumah bisa dibuatkan keterangan lahir di desa, lurah, untuk persyaratan pengurusan akte lahir di Capil? Nah, ini. Jadi begini, sekaitan dengan pertanyaan Ibu Fadila ini. Jadi kan yang perlu kami sampaikan juga bahwasanya keterangan kelahiran itu yang diakui dalam pengurusan akte kelahiran tidak hanya keterangan lahir yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, ataupun yang diterbitkan oleh bidan. Bidan. Karena di kami itu ketika yang bersangkutan memang dia lahir, anggaplah memang lahir di rumah. Bahkan proses persalinannya itu tidak dibantu oleh penolong persalinan oleh dukun. Ya, hanya dukun misalnya. Itu atau kan sandro atau sandro. Itu kan yang banyak juga masih misalnya di daerah-daerah di kampung-kampung. Itu tidak berarti bahwa dipaksakan harus dibikinkan surat keterangan kelahiran oleh bidan setempat. Karena terkadang juga bidan tidak mau kasih. Dia bilang memang bukan saya yang bantu persalinannya. Apalagi kalau tidak salah dari sisi kesehatan itu, dari dinas kesehatan itu memang sekarang mengupayakan agar semua proses persalinan itu dilakukan di fasilitas kesehatan itu. Jadi tidak perlu dipaksakan jika kondisinya demikian. Ya, cukup dibuatkan, ada di kami itu ada format SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran kelahiran. Ya, itu cukup diisi itu. Mungkin diperkuat dengan mengetahui desa atau kepala desa atau lurah setempat yang membenarkan bahwa betul-betul anak ini lahir misalnya di rumah. Yang kenapa ini kemudian diberikan ruang? Karena itu tadi akhirnya misalnya ada yang sempat merantau ke Malaysia, anak ini lahir di Malaysia. Betul, Tapi dia pikirnya bahwa tidak bisa ini dibikinkan akte kalau ke tempat lahir Malaysia dikasih masuk. Akhirnya dia minta tolong sama petugas kesehatan untuk dibikinkan keterangan lahir. Yang sebenarnya kalau difasilitasi seperti itu sebenarnya sudah pemalsuan. Karena tidak sesuai dengan tempat peristiwa. Sementara sudah diberikan ruang, ada yang namanya surat pertanggungjawaban mutlak tadi, itu cukup menggunakan itu. Cuma kami mungkin biasanya diperlihatkan bukti-bukti dukun. Biasanya kan kalau pun di Malaysia ada bukti bahwa pernah dirawat di puskesmas ini anak di sana hanya ini memastikan bahwa anak betul ini. Itu juga yang sudah, jangan sampai bukan anaknya dia kasih masuk. Itu. Kadang juga ada begitu kan. Ya, sering juga kita temukan seperti itu. Ternyata bukan anaknya yang dia masukkan. Nanti di perjalanan kita istilahnya dapat info dan kita telusuri ternyata bukan anaknya, dan melalui media ini juga kami sampaikan jika ada yang mendengar ini dari ibu-ibu bidan, bahwa pernah kami temukan adanya surat keterangan kelahiran itu yang diterbitkan tidak sesuai, informasinya itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam artian di keterangan lahir itu kan menyebut siapa nama ayah ibu.
Dan kebetulan kami tahu ini siapa ini orangnya yang bermohon. Iya. Dan kami tahunya ini orang tidak pernah hamil. Jadi? Ya. Sementara itu dibuatkan keterangan lahir dan mengatasnamakan si A dan si B ini sebagai orang tuanya. Jadi kami mohon ketika ingin membantu mungkin ya mungkin dalam hal yang lain lah. Karena untuk kasus seperti ini itu dianggap penipuan dan itu ada sanksi pidana. Bahaya itu. Pemalsuan dokumen itu sesuai Undang-Undang 23 itu penjara 7 tahun kalau tidak salah dengan denda maksimal 25 juta. Oh iya, oke. Ya, banyak sekali yang di TikTok juga ini. Ya, saya baca lagi nih. Tapi bagaimana dengan anak yang lahir di puskesmas, rumah sakit namun ibu ayah belum menikah, memiliki KTP? Wah, oh iya. Belum. Mungkin begini maksudnya. Ini anak belum cukup umur. Itu maksudnya belum punya KTP. Ya, jadi intinya kami sebenarnya tadi yang kami sampaikan bahwa selama yang bersangkutan sudah punya buku nikah akan kita akomodir karena maksudnya ini belum cukup umur ya, karena kadang warga dari Malaysia ini pulang kampung untuk melahirkan namun belum ada KTP. Jadi begini, kalau yang tidak memiliki dokumen seperti itu, yang terlebih dahulu ini kita perlu pastikan dokumennya itu adalah si orang tua kalau seperti ini. Ya, jadi sebaiknya untuk kasus seperti itu segera berkoordinasi dengan petugas di desa kelurahan. Jadi sebenarnya orang tuanya nih yang perlu dulu untuk dipastikan dokumennya. Harus ada dokumennya dulu, karena tidak mungkin bisa kita input data anaknya kalau tidak jelas ini data orang tuanya. Karena akan dicantumkan siapa nama ayah, siapa nama ibu. Otomatis ketika misalnya tadi lahir di puskesmas, untuk inovasi ini pastinya tidak bisa diakomodir karena kalau seperti itu tadi kemungkinan besar dia tidak punya buku nikah. Sedangkan sebaiknya bagi mereka yang sudah punya anak misalnya tapi belum punya dokumen, itu biasanya kita arahkan untuk isbat nikah dulu. Artinya kalau kami mau input langsung datanya, pasti kami input status belum kawin, karena tidak ada dokumen. Itu jadi biasanya prosedurnya seperti ini, kita input datanya dengan status belum kawin, misalnya si laki-laki dan si perempuan. Selanjutnya mereka nanti diarahkan ke pengadilan agama untuk melakukan isbat nikah. Tapi ini kalau warga dari Malaysia tetangga ini sudah menikah di sana, tapi bagaimana itu? Itu jadi ini warga Malaysia. Karena pasti ada dokumen yang dari sana kenyataannya tidak seperti itu, Bang. Begitu. Lebih banyak yang sampai yang berdasarkan penuturannya, pengakuannya ke kami. Banyak yang tidak memiliki dokumen. Bahkan paspor pun tidak ada. Jadi ceritanya ini orang asli baru, Ji. Orang asli baru, lama merantau. Di sana pun juga dia ilegal istilahnya. Jadi tidak ada dokumen sama sekali. Kembali ke sini. Inilah sebenarnya yang terkadang cukup menguras energi ketika ini kita mau terbitkan dokumennya. Karena apa? Kita takutkan juga jangan sampai dia sudah terdaftar jadi warga negara di sana. Betul. Jadi kita perlu hati-hati dalam penerbitan dokumennya. Oke, untuk Anda semua masih bersama kami di Radio dan tetap bersama kami. Kita akan kembali lagi menemani Anda setelah informasi yang mau lewat. Yang muda yang berkarya, yang muda yang cinta budaya Indonesia.
tua ini punya keluhan komplikasi, Nyai. Sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes, Nyai. Sabar Kisanak. Tolong. Aku akan coba carikan. Baik, Nyai. Baik, terima kasih, Nyai. Kisanak, ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih serta gambir dari gunung barat sana, Kisanak. Memang benar, Nyai. Terus? Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi, Nyai? Hah? 08 nih. Halo, Kakang. Halo. Kakang, ini kredit Kakang, segera datang, ada yang sakit, Kakang. Baik, aku akan segera ke sana. Syukurlah Adipati datang. Kisanak, Ya, Gusti Patih. ambilkan segelas air putih. Terima kasih, Adipati. Gusti Patih, apakah ini jamu tetes Bio 7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara? Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih, dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio 7. Jamu tetes Bio 7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiat. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio 7 yang udah terpercaya, ampuh, dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Aduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio 7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio 7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio 7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio 7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio 7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, baik, kita balik lagi di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM yang edisi ke-30. Masih bersama IGA Radio, radionya Saudagar IGA yang bisa Anda ikuti di platform IGA Radio di YouTube, kemudian Facebook, ada juga di TikTok, kemudian streaming IGA Radio. Acara ini terselenggara atas kerjasama IGA Radio bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru dan Humas IKP Kominfo Baru. Ya, dan tentunya masih bersama dengan Andi Nur Samsu yang menjadi narasumber kita pada siang ini. Oke, kita lanjut ini, Pak Andi. Iya, ini banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini. Iya, ini ada lagi nih, Yudi. Bagaimana jika sudah terbit akte kelahirannya di PKM, begitu ingin perbaharui, kakaknya mau merubah nama anaknya karena dengan alasan sakit-sakitan. Oh iya, bagaimana itu? Ya, biasa juga itu begitu. Iya, Pak Andi kan. Kalau dia bilang sakit-sakitan anaknya baik. Lo isambi anak anune agasne asena. Bagaimana itu? Ya, jadi di beberapa kasus memang kita temukan seperti itu. Yeah. Mereka ingin melakukan perubahan nama dengan alasan
karena katanya tidak cocok ini nama. Iya. Ya, sakit-sakit kalau ini. Iya. Jadi kemarin oleh Kabit Capil itu sempat disampaikan begini. Iya. Begini saja Bu, kalau mau rubah namanya anak tak, coba nih pakai ruas baruna yolo. Iya. Artinya jangan mikir rubah dokumen ini. Iya. Artinya jangan sampai saya rubahkan sekarang 1 tahun kemudian masih sakit-sakit lagi. Iya, karena logikanya kan begitu. Artinya kan penggunaan nama itu tidak apalagi kalau dia belum usia sekolah, itu kan bukan bahwa ada di akte berubah namanya baru boleh ini si anak saya panggil dengan nama si B yang tadinya si A. Ya, jadi ada baiknya kalau memang kita anggap itu sakit-sakit anak tak karena nama itu, coba mikir dulu pakai nama lain. Ya, artinya menggunakan nama lain itu di kehidupan sehari-hari. Ya, kalau memang itu mungkin sudah betul-betul pas, ya itu mungkin bisa diajukan ke kami. Itu pun akan dimintai membuat pernyataan. Ya, ada pernyataan yang harus dituliskan, dibuat. Jika memang alasannya kuat bahwa betul-betul karena alasan seperti tadi, akan kita akomodir mungkin. Ada juga yang hanya ingin merubah nama karena menganggap mungkin bukan karena alasan seperti tadi, hanya memang mau ganti nama, saya mau rubah namanya, dengan alasan tidak ada alasan kuat intinya untuk perubahannya. Itu kalau hal seperti demikian itu kita arahkan penetapan pengadilan. Terkadang juga begini Bang Ali, ada juga cuma salah penulisan huruf. Iya. Kalau bagaimana kalau seperti itu? Misalnya misalnya saya Syamsu misalnya ya. Iya. Kalau kan biasanya orang tua itu memberikan nama dengan dasar nama di Al-Qur'an. Tulisan Arab yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Iya. Kalau misalnya saya Syam itu harusnya penulisannya SY. Tapi mungkin waktu permohonan di awal itu tertulis tidak pakai YK, Samsu saja. Samsu biasa. Untuk kasus yang demikian ini, jika alasannya seperti itu tadi, karena misalnya nama yang sebelumnya itu tidak memiliki makna. Kalau pakai Y, harusnya pakai Y karena maknanya memang saya mau artikan matahari misalnya cahaya matahari. Jadi itu bisa kita akomodir hal-hal yang demikian. Ya, jadi kalau hal yang seperti ini mungkin lebih ke kesalahan redaksional istilahnya. Hanya salah penulisan huruf, kadang lebih hanya atau harus dihilangkan hanya. Kemudian saya titip ini ke teman-teman petugas registrasi mungkin. Ketika ada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan penginputan data anak, tolong yang menulis namanya itu harus yang bersangkutan, orang tuanya. Jangan kita coba-coba menulis, kita yang menulis permohonan berdasarkan apa yang disebutkan. Kan jangan sampai lain yang maksud Alena, lain yang dia maksud ini dari penyebutannya, lain yang kita tulis. Itu yang beberapa kali juga kami temukan kasus seperti itu. Jadi sebaiknya yang menulis permohonan ataupun kalau bukan di permohonan suruh dulu tulis di kertas. Karena banyak biasa bilang bukan saya yang tulis petugas desa yang tulis misalnya. Tidak seperti itu yang saya mau. Jadi kalau ada tulisannya tataramu mah DC ngero. Besok lusa kalau dia tidak mengaku kasih lem kita sendirian tulis ini. Seperti itu. Oke. Dan mudah-mudahan sudah jelas ya. Kemudian Assalamualaikum, bagaimana kalau kakak yang hilang? Apa tidak perlu diurus kembali ke pemerintah setempat? Nah, ini terkait dengan kakak. Iya. Sebenarnya untuk dokumen yang hilang kurang lebih sama dengan KTP tadi. Selama tidak ada updating data di dalamnya, tidak mengharuskan updating data di dalamnya, itu bisa cukup keterangan hilang kepolisian, kemudian mungkin ada fotokopi kakaknya, itu dilaporkan ke Capil, bisa kita proses. Cuma jika misalnya tadi seperti itu tadi harus memerlukan ada updating data, maka kita arahkan ke
desa kelurahan untuk dilaporkan di sana, nanti difasilitasi. Apalagi kalau KKJ itu kan tercetak di sana Ji. Di kelurahan. Jadi jam capek-capek ke capil. Lebih baik kantor desa, nanti kalau selesai ambil di kantor desa juga. Karena bisa dicetak di situ Ji. Sambil cetak mandiri. Ini ada Lulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau akte sudah terbit tapi kami mau ubah nama anak karena misal seringkali sakit. Ini sama tadi. Iya. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke edisi 30 ini, masih bersama IGA radionya Saudagar IGA. Ini kan Pandi, ini kita tahu akte kelahiran itu sangat penting, bisa dijelaskan tidak apa saja manfaat yang langsung ini dirasakan manfaat dari inovasi ini, dan sejauh apa dampaknya terhadap peningkatan cukupan kepemilikan akte kelahiran anak di Kabupaten Baru ini. Jadi memang dengan adanya inovasi ini harapannya yang pertama tadi itu bahwa anak segera memiliki NIK, karena memang hak anak itu untuk memiliki akte kelahiran. Kewajiban negara sebenarnya untuk menjamin warganya memiliki dokumen kependudukan dalam ini akte kelahiran. Karena nanti dia diakui sebagai warga negara, ada PNIK-nya. Jadi kalau tidak ada NIK-nya anak itu belum itu warga negara Indonesia sebenarnya, karena dia belum memiliki dokumen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari sisi pencapaian cakupan itu otomatis sangat membantu kita untuk peningkatan cakupan kepemilikan, dan kemudian pastinya memudahkan orang tua untuk mendapatkan nomor NIK ini tadi, karena istilahnya bisa dibilang tidak meninggalkan tempat di situ. Bahkan sebelum keluar dari puskesmas dia sudah mendapatkan aktenya. Dan yang perlu dicatat bahwa semua output atau penerbitan dokumen kependudukan itu gratis. Dokumennya gratis seperti kasus di sini, karena biasa teman-teman di desa itu protes. Bilang jantung dia bilang gratis karena biar nanti materinya tidak mau Tommy beli. Bilang gratis. Padahal yang gratis adalah tidak ada dipungut biaya untuk biaya terbitnya ini dokumen. Tetapi dalam persyaratannya jika dibutuhkan misalnya materai otomatis harus dibeli. Karena tidak ada juga itu materai dijual di kantor desa. Tidak ada. Jadi seperti itu. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Andi ini sudah jelas, apa kaitannya yang mungkin Anda pertanyakan, kemudian yang sudah bertanya melalui YouTube juga, kemudian di TikTok. Kita ucapkan terima kasih. Mungkin sekarang ini saya mau tanya juga ini terkait dengan inovasi ini. Apakah inovasi ini yang ini juga terintegrasi dengan layanan digital di Sdukcapil seperti aplikasi pelayanan online-nya kah, ataukah WhatsApp pelayanan kah? Ataukah sistem informasi lainnya mungkin? Jadi bersamaan dengan launching inovasi ini, itu sebenarnya kita juga meluncing website untuk khusus pelayanan ini di awal meskipun nanti pengembangannya bahwa website itu tidak hanya untuk melayani permohonan akte lewat puskesmas tadi. Jadi kedepannya nanti website itu bahkan kemungkinan besar akan dikembangkan bahwa masyarakat umum pun bisa mengajukan beberapa permohonan melalui website nantinya. Jadi
kalau dibilang terintegrasi ya, karena apalagi outputnya itu sebenarnya paketnya kalau akte kelahiran itu adalah kartu identitas anak. Jadi dengan terinputnya data untuk akte, KIA-nya ini juga sudah kami cetak. Ya, meskipun kita tidak bisa antarkan ke puskesmas ya, karena memang kembali lagi adanya keterbatasan biaya untuk itu, tetapi nanti akan difasilitasi oleh petugas registrasi nanti yang tiap pekan ke kantor Dukcapil, itu nanti akan kami serahkan juga KIA-nya di situ. Jadi akan diserahkan sekaligus mungkin nanti dengan kartu keluarganya, misalnya kalau ada perubahan updating di kartu keluarganya. Oke. Sebelum kita pamit ini, sebelum kita simpulkan ya, ini ada yang bertanya ini, jika buku nikah terbit bulan 12 tahun 2025, lalu anak lahir bulan Januari 2026, ya apakah di Dukcapil mencantumkan nama ayah di akte kelahiran dan kakak? Jadi ini anak lebih dulu lahir dari buku nikahnya. Tidak, Ji. Tidak, Ji. Buku nikah ini terbit bulan 12 tahun 2025. Bulan 12. Ya, anaknya lahir bulan Januari 2026. Beda 1 bulan nih. Beda 1 bulan. Baru-baru menikah. Tapi ada menaknya baru 1 bulan. Ada maksudnya ini baru terbit buku nikahnya. Secara logika ya, Bang Adil. Yang normal kan 9 bulan ya, 9 bulan orang mengandung kemudian melahirkan. Kalaupun ada istilah, apa istilahnya itu kalau prematur ya, ada prematur. Mungkin yang paling ini bertahan itu 6 bulan ya, 6 bulan. Nah, jadi pasti akan menimbulkan pertanyaan betulkah ini adalah betulkah ini adalah ayah dari si anak ini, karena mohon maaf lagi kebiasaan kita khususnya di suku Bugis, kata tu yaseng pas samposiri apa begitu. Mohon maaf ini, saya cuma bicara terkait biasanya kasus-kasus yang ada. Untuk memperkuat istilahnya hilangkan keraguan kita terkait keabsahan ini orang tuanya, ada prosedur lain yang bisa dilakukan. Apa itu? Ada yang namanya pengesahan anak. Nah, pengesahan anak itu dilakukan di pengadilan agama. Ya, kan banyak biasa begini, Ji. Sebenarnya ini orang menikah secara agama lama nih, tapi baru diterbitkan buku nikahnya ini tadi di Desember 2025. Bisa saja nikah secara Islamnya itu sejak tahun 2023 kan misalnya seperti itu. Jadi untuk menghilangkan keraguan itu tadi, kita arahkan pengesahan anak terlebih dahulu di pengadilan agama. Ketika putusan pengadilan agama menyatakan bahwa ini adalah anak sah dari si ayah yang tercantum di buku nikah, maka akan dicantumkan di buku nikahnya, di akte kelahiran anak atau di kakaknya menjadi anak dari seorang ayah dan ibu. Di mana diurus itu? Pengadilan agama. Pengadilan agama. Jadi namanya itu pengesahan anak. Pengesahan. Ya, lain juga itu pengangkatan anak, toh? Oh, pengesahan anak dengan pengangkatan anak beda. Beda ya. Kalau pengangkatan anak, misalnya saya ini diadopsi betul. Ambil anaknya saudaraku misalnya, anak keluarga, saya mau adopsi jadi ini. Kalau adopsi itu yang tercantum di dokumen si anak tetap orang tua biologisnya. Cuma yang membedakan itu adanya pernyataan keterangan di akte kelahirannya di catatan kaki namanya, di belakang akte itu dituliskan bahwa atas nama si anak ini si A adalah anak kandung dari ini dan diangkat sebagai anak dari ayah dan ibu ini. Jadi ini harus ada ke pengadilan agama. Ini untuk pertanyaannya sipakat tahu ini sipakat tahu ya. Jadi tadi kalau buku nikahnya terbit bulan 12 tahun 2025, lalu anaknya lahir bulan Januari 2006.
Ya, apakah di Disdukcapil mencantumkan nama ayah di akte kelahiran dan kakak? Itu tadi jawabannya bahwa harus diurus dulu pengesahan anak. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya. Ya, kita tutup. Kita tutup untuk yang mau bertanya. Nanti bisa bertanya, nanti langsung saya kirimkan ke Dukcapil ini kalau ada yang bertanya lagi. Ya, ini mungkin terakhir ini. Sebelum kita tutup ini, mungkin ada pesan ya, ada pesan atau himbauan yang ingin Pak Andi mau sampaikan ke masyarakat Kabupaten Baru terkait dengan pentingnya administrasi kependudukan ini. Ya, khususnya terkait inovasi si kecil Rakte ini. Ya, silakan. Ya, baik Bang Alil dan saudagar IGA dimanapun berada. Dengan adanya inovasi si kecil berakte ini, harapan kami bahwa penduduk Kabupaten Baru itu yang lahir di puskesmas terutama dan rumah sakit nantinya itu segera memiliki dokumen, karena dengan adanya dokumen kependudukan yang dimiliki oleh si anak otomatis mempermudah juga yang bersangkutan untuk mendapatkan pelayanan publik. Karena sekarang seperti kita ketahui semua pelayanan publik itu yang pertama kali dicari itu adalah dokumen kependudukan. Sekali lagi bahwa dokumen kependudukan itu atau pelayanan kependudukan itu adalah bukan layanan dasar seperti pendidikan kesehatan, tetapi menjadi dasar jadi pelayanan. Tidak bisa kita dilayani di sekolah, tidak bisa kita dilayani di puskesmas kalau tidak ada nikta, tidak ada akte tak kalau anak sekolah, KTP kalau orang dewasa mungkin. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga untuk beberapa hari ini, sejak 2 hari yang lalu sejak hari Selasa kalau tidak salah, kami ada gangguan di ada lagi maintenance untuk layanan KTP elektronik. Jadi untuk sementara perekaman KTP dan pencetakan KTP itu tidak bisa dilakukan karena adanya maintenance atau beberapa perbaikan di sistem KTP elektronik. Mudah-mudahan segera ini bisa kita atasi. Insyaallah paling tidak paling lambat Senin depan sudah bisa berjalan optimal kembali untuk semua pelayanan. Saya kira begitu. Oke, makasih banyak ini sudah hadir di studio ya Pak Andi Nur Syamsu STSkom MM yang sudah membersamai kita di acara Disdukcapil menyapa masyarakat. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ya tentunya bermanfaat bagi kita semua dan semoga inovasi si kecil berakte ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus akte kelahiran anak sejak dini. Dan untuk saudagar IGA Radio, jangan lupa bahwa program ini dapat Anda saksikan ulang melalui Facebook, kemudian di YouTube, dan tentunya di IGA Radio. Ya, sampai jumpa di edisi berikutnya dalam Disdukcapil menyapa masyarakat. Saya Alil pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.